Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. MK tolak gugatan Anies dan Ganjar, Yusril kami sudah ramalkan dari awal. Ucap syukur Prabowo usai putusan MK dibacakan. Respon putusan MK, Jokowi saatnya kita bersatu bekerja membangun negara. Prabowo Gibran resmi ditetapkan KPU sebagai presiden dan wapres terpilih. Berikut berita pilihan selengkapnya. Kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra mengaku tidak kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Dirinya mengaku sudah meramal putusan sejak awal. Kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra mengaku tidak kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Dirinya mengaku sudah meramal putusan sejak awal. Yusril mengatakan seluruh dalil kecurangan pemilu yang dikemukakan Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud terbantahkan. Dirinya mengatakan hal itu sudah disampaikan pihaknya sejak awal. Yusril menilai Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud tak mampu membuktikan dugaan kecurangan pemilu yang mereka dalilkan. Dirinya juga mengatakan keterangan 4 kabinet Indonesia Maju bertolak belakang dengan dalil yang disampaikan para pemohon. Yusril juga menilai ini membuat kemenangan Prabowo Gibran sudah sah. Dirinya juga mengatakan Prabowo Gibran sedang menunggu penetapan dari KPU. Memohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak. Dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Atas keputusan tersebut, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukurnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD terkait sengketa Pilpres 2024. Atas keputusan tersebut, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukurnya. Untuk diketahui, MK menolak gugatan kedua kubu saat sidang yang digelar di gedung MK. MK awalnya menyidangkan gugatan Anies Caimin, MK lantas menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Caimin, yang mana MK lebih dulu membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. Kemudian, MK juga menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar Pranowo Mahfud MD. MK menyatakan menolak permohonan Ganjar Mahfud setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra ini berterima kasih pada semua masyarakat atas dukungannya dan juga kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadikan kita. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam sengketa Pilpres 2024 sama sekali tidak menyinggung diskualifikasi Prabowo Gibran. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam sengketa Pilpres 2024 sama sekali tidak menyinggung diskualifikasi Prabowo Gibran. Yusril menyebut bahwa dissenting opinion dari 3 hakim itu hanya berfokus pada pemungutan suara ulang di beberapa provinsi, namun pemungutan suara ulang itu tetap menyertakan Prabowo Gibran. Artinya,
Menurut Yusril, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tetap sah. Yusril juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk segera menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 secara sah. Kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya. Tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu, ya, 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah, pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah. Presiden Joko Widodo buka suara usai Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jokowi berpesan agar bersatu kembali. Presiden Joko Widodo buka suara usai Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jokowi berpesan agar bersatu kembali. Hal tersebut diungkap Jokowi saat meresmikan 147 bangunan yang direhabilitasi dan direkonstruksi pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa 23 April 2024. Jokowi mengatakan pemerintah menghormati putusan MK. Lebih lanjut, Jokowi menyebut putusan MK itu membuktikan tuduhan-tuduhan ke pemerintah yang disebut tak netral tidak benar, termasuk tudingan mobilisasi bantuan sosial hingga intervensi aparat. Jokowi juga mengajak masyarakat untuk bersatu usai penetapan pemenang Pilpres dan sidang sengketa Pilpres dan mendukung proses transisi kepemerintahan baru ke depan. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 oleh Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang otomatis resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 oleh Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang otomatis resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam unggahan Ganjar di Instagram pribadinya, dirinya mengucapkan selamat kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih usai penetapan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, dirinya berpesan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk lanjutkan perjuangan dan menjadi pemimpin tanpa tebang pilih.
Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Gibran Otto Hasibuan menilai putusan MK secara otomatis menetapkan bahwa pasangan calon dengan nomor urut 2 menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Gibran Otto Hasibuan menilai putusan MK secara otomatis menetapkan bahwa pasangan calon dengan nomor urut 02 menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Dirinya juga memastikan bahwa Prabowo Gibran akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Menurutnya, kemenangan Prabowo Gibran harus dijadikan momentum untuk kembali bersatu setelah adanya kontestasi dan perbedaan pendapat. Otto menyatakan masyarakat harus kembali bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, bukan hanya kemenangan kami, tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama. Semua konsultasi berjalan, perdebatan berjalan, semuanya berjalan selama ini. Tetapi ketika putusan ini diucapkan, marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Rabu 24 April 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Rabu 24 April 2024. Ketua KPU Hashim Asyari dalam sidang pleno membacakan berita acara yang menyatakan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024. 96 juta suara tersebut merupakan total suara sah nasional dan memenuhi di setiap provinsi yang tersebar dari 38 provinsi di Indonesia. Sebelumnya, Prabowo dan Gibran berangkat bersama dari kediamannya Prabowo di Jalan Kartanegara 4, Jakarta. Awalnya, Prabowo tiba terlebih dahulu di kediamannya tersebut pukul 9:06 waktu Indonesia Barat, menyusul Gibran datang pada pukul 9:13 waktu Indonesia Barat. Kemudian, keduanya kompak menggunakan kemeja panjang berwarna putih dan celana hitam. Prabowo menyampaikan kedatangannya dengan Gibran hari ini merupakan bagian dari proses demokrasi bersama dari pemilihan presiden. Dirinya juga mengatakan, pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini, Prabowo dan Gibran akan mempersiapkan diri untuk bekerja keras demi rakyat. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari ditandatangani. Atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmi mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmi mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adapun sebelumnya Nasdem merupakan partai pengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, rival Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Paloh menjelaskan dirinya merasa terhormat karena diterima dengan baik oleh Prabowo. Menurutnya, Prabowo adalah Ketua Umum Gerindra sekaligus sahabat baginya. Lebih lanjut, dirinya mengakui alasannya bergabung dengan koalisi Prabowo hanya untuk berkontribusi membangun pemerintahan yang kuat demi kemajuan bangsa. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri, insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah membuat komitmen dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto terkait komposisi kabinet di pemerintahan mendatang. Dirinya menyebut bahwa partainya menyerahkan semua keputusan soal komposisi kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah membuat komitmen dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto terkait komposisi kabinet di pemerintahan mendatang. Dirinya menyebut bahwa partainya menyerahkan semua keputusan sosial komposisi kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY yang sekaligus sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional itu juga berpesan untuk mempercayakan kepada dirinya selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Prabowo Gibran. Namun, AHY tidak menyebutkan nama-nama kader yang akan mengisi posisi kabinet Prabowo Gibran. Adapun terkait dengan posisi di kabinet dan berbagai posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Bapak Prabowo Subianto. Mari kita percayakan sepenuhnya kepada beliau. Jangan bebani Pak Prabowo dengan tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Kita harus disiplin. Percayakan juga sepenuhnya kepada saya untuk pada saatnya memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Bapak Prabowo Subianto. Yang jelas, kita ingin, Partai Demokrat ingin semakin mengambil peran, baik di eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.